Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Dwi Ningsih dengan NIM 050143363, mahasiswi jurusan Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat yang ada di Desa Geringging. Baiklah, boleh perkenalkan diri Bu, dengan siapa saya berbicara? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah. Ya, saya perangkat dari kantor lurah Kelurahan Sungai Ukay. Baik Bu, langsung aja nih saya akan bertanya kepada Ibu. Di sini kan Bu, sudah pasti tuh di desa ini ada konflik. Bagaimana cara desa menangani konflik yang ada Bu? Apakah langsung lapor ke pihak yang berwajib atau gimana? Untuk konflik-konflik kecil biasanya melalui ini sih Dek, mediasi kekeluargaan, biasanya ditengahi oleh ketua RT, RW atau perangkat desa. Jadi tidak langsung ke polisi, karena kami biasanya kekeluargaan terlebih dahulu. Berarti nggak langsung melapor polisi ya Bu? Ya, Diselesaikan secara damai secara kekeluargaan. Kemudian nih Bu, bagaimana bentuk pengawasan yang desa lakukan kepada masyarakat yang berbentuk preventif gitu Bu, pencegahan? Untuk pencegahan biasanya kan kejahatan itu yang paling marak maling ya Dek. Nah, biasanya kami ada siskamling. Nah, itu kami bergantian. Biasanya udah ada jadwalnya, itu satu warga itu kedapatan 1 minggu sekali jaga. Jadi Bu, menurut Ibu, mengapa pengawasan masyarakat yang ada di desa dan di kota itu berbeda Bu? Tentu berbeda ya Dek, karena di desa ini kita kekeluargaannya tuh lebih terasa. Jadi banyak sekali biasanya mungkin konflik karena sering tatap muka, sering ada kegiatan bersosialisasi, sehingga masyarakat itu rentan terjadinya goresan. Sedangkan kalau di kota kan mereka hidupnya individualis, tidak peduli dengan lingkungan. Nah, kalau di desa itu biasanya banyak deh paguyuban atau perkumpulan gitu, ada kayak perwiritan, terus ada PKK, ada lagi ibu-ibu BKMT. Nah, itu karena terlalu banyak mungkin ya, jadi sering berselisih paham, berselisih pendapat seperti itu. Jadi Bu, kalau menurut Ibu nih, dampak negatif apa yang terjadi pada pengendalian sosial di desa kalau dilakukan secara berlebihan gitu Bu? Kalau kita ngelarangnya secara berlebihan, apa yang akan terjadi nih Bu, menurut Ibu? Kalau kita ya sebagai perangkat desa melakukan pengawasan secara berlebihan, mungkin nanti akan bersifat kaku deh. Jadi masyarakat makin takut, makin banyak juga yang berontak biasanya kan, karena kita terlalu mengatur. Jadi mereka tidak bebas dalam berkehidupan sosial. Oke Bu. Jadi agar nggak terjadinya kekakuan sosial itu tadi, apalagi sama generasi muda ya Bu. Jadi nggak terlalu dikekang banget aturan di kampung ini Bu. Iya, apalagi generasi muda, Gen Z sekarang kan, itu nggak mau banyak diatur. Nah, biasanya kami hanya mengatur yang sifatnya umum saja, yang sudah mengganggu masyarakat lainnya, seperti itu deh. Oke Bu. Baik Bu, mungkin sekian aja yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian video wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.